Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'd. Qala Allah Ta'ala fi ayatihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna man astabal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi bersama-sama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita pelajari menjadi pedoman, menjadi landasan kehidupan kita di dunia, sehingga memberi keselamatan kepada kita semua di dunia sampai di akhirat kelak. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka untuk thalabul ilmi. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena ini perdana, jadi kita saya mengenalkan diri. Nama saya Suroto, asal asli Ponorogo, cuman sudah lama tidak di Ponorogo, jadi ya merantau di berbagai tempat, dan ini alhamdulillah kembali ke Jawa lagi seperti itu. Selanjutnya untuk riwayat pendidikan, mohon maaf, S3, yaitu SD, SMP dan SMA. Jadi belum sempat untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Namun alhamdulillah dapat beberapa kesempatan untuk daurah Timur Tengah kurang lebih 5 sampai 7 kali selama 40 hari per setiap pertemuan. Jadi insya Allah lumayan banyak, walaupun belum sampai belajar di perguruan tinggi. Dan untuk materi kita insya Allah kita akan mengambil kitab tafsir, yaitu Tafsir Musil Akhir, yaitu sepertiga akhir dari Al-Quran, dari juz 28, 29 dan juz 30, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Asqar. Jadi, dan ini sudah saya pelajari waktu belajar bersama Ustaz Ar-Rasyid Ridho, yaitu putranya dari Ustaz Abu Bakar Bashir. Waktu itu masih sempat belajar beda wahyen, tapi ya tak lama. Tapi alhamdulillah sudah sempat ketemu dengan beliau, bisa belajar dengan beliau, ada Ustaz Rosid. Dan sekarang insya Allah tinggal di Pondok Pesantren Darul Ulum Takran yang dipimpin oleh beliau Ustaz Sarjo, yang mana saya sebenarnya bukan pengasuh, hanya sebagai penggenap saja di sana. Dan karena kemarin Ustaz Arifin yang minta, saya nggak enak, dan malam Jumat, malam Sabtu itu kondisi saya juga lagi nggak repot, jadi udah ya Ustaz insya Allah bisa. Saya bilang begitu, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu
bisa bertatap muka dan juga insya Allah nanti saling bertukar pengalaman dan juga pengetahuan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai motivasi-motivasi yang dimana akan membangkitkan semangat kita untuk tadabbur Quran. Karena dibacakan tafsir Jawa apapun, kalau motivasi keinginan kurang, ya biasanya hanya mendengarkan, setelah itu lupa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kami siapkan materi-materi dari kitab ini. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas yang mana 3 dasar yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Jadi seorang muslim wajib mengetahui 3 dasar di mana orang tersebut akan menjalani kehidupan di dunia, keinginan selamat sampai akhirat. Yang pertama dikatakan dalam kitab ini bahwasanya dasar tersebut yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu terbagi menjadi dua bagian. Ilmu itu terpecah menjadi 2. Yang pertama ilmu ma'rifatillah ta'ala, yaitu ilmu di mana kita diperintahkan untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua ilmu secara umum, yaitu ilmu keduniaan. Bagaimana ilmu berdagang, ilmu bercocok tanam, ilmu matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Dan semuanya ilmu-ilmu itu akan kita dapati di kitab Allah, yaitu di dalam Al-Quran. Sebagaimana telah diringkas oleh para ulama, ilmu ma'rifatillah itu diantaranya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bagaimana kita berkomitmen terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga terhadap asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rububiyah yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Jadi lebih gampangnya Allah yang itu kalau lebih gampangnya supaya lebih mudah kita pahami. Pokoknya ketika disebut Allah yang maka hubungannya dengan rububiyah, yaitu Allah yang menciptakan, Allah yang memberi, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang maha mengatur. Pokoknya semua yang itu berhubungan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun yang kedua yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan uluhiyah. Nah, uluhiyah ini kalau boleh disingkat adalah yang di. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang diibadai, Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimintai pertolongan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimintai ampun dan lain sebagainya. Itu disebut juga tauhid ibadah atau ubudiyah. Bagaimana ibadah kita? Maka sejauh mana kita bertauhid uluhiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya banyak sekali orang-orang di antara kita, orang-orang di masyarakat kita yang sudah meyakini mengenai rububiyah. Bahkan orang yang tidak mengenal sholat, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tanda kutip, ketika ditanya siapa yang menciptakan ini atau siapa yang mewarnai cabai, maka mesti akan menjawab sing kuwasa. Dan yang kuasa itu tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara rububiyah masyarakat kita sudah mengenal dengan baik. Bahkan nenek moyang kita secara rububiyah sudah mengenal dengan baik. Hanya saja di uluhiyah, di masalah peribadahan ini yang memang perlu penjelasan dan juga perlu contoh. Karena di antara saudara-saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita, beberapa ada yang belum dapat hidayah, mereka belum bisa sholat, mereka juga belum beribadah dengan baik. Bahkan sudah ada yang
bisa sholat, sudah mampu sholat, namun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dimana di sana tidak dibenarkan secara Islam. Ini masih banyak di masyarakat kita. Dan itu tugas kita semua, karena hari ini kita sudah tahu. Tidak menunggu menjadi seorang guru, tidak menunggu menjadi seorang ustadz untuk menyampaikan kebenaran. Siapapun boleh untuk menyampaikan kebenaran selama di sana masih dalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi demikian. Dan yang selanjutnya adalah asma wa sifat. Maka ini runtutannya nanti sampai kepada kitabullah Al-Quran. Karena asma wa sifat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara pribadi, ya, dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Tentu kita tidak akan mampu untuk mengetahui nama-nama tersebut apabila kita tidak mentadaburi Al-Quran. Dan perlu kita pahami bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-huda. Al-huda di sini, Masya Allah, tidak hanya sebagai petunjuk, namun al-huda itu petunjuk juga plus solusi. Jadi barang siapa yang menemui kesempitan dalam hidupnya, maka harus buka Al-Quran. Barang siapa yang menemui kesempitan dalam berbisnisnya, maka harus dikembalikan kepada Al-Quran. Maka di sini Al-Quran tetap sebagai pokok, apapun profesinya, apapun kegiatannya, apapun kedudukannya, maka Al-Quran harus diprioritaskan yang paling utama. Dan hari ini Al-Quran mulai ditinggalkan dari berbagai kalangan dengan kesibukannya, dengan urusan-urusan dunianya. Al-Quran mulai ditinggalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada 3 mengenai ma'rifatullah, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan runtunan yang kedua yaitu ma'rifatuddinul Islam. Tadi yang pertama, 4 dasar itu, yang pertama adalah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, atau dengan ilmu juga dibagi menjadi 2, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu akhirat yang pertama adalah ilmu mengetahui Allah Subhanahu wa taala, yang ada turunannya, ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sekarang masuk yang kedua, yaitu al-ilmu ma'rifati dinil Islam. Jadi alhamdulillah kita sebagai penerus generasi bapak, ibu, nenek moyang kita sebagai umat Islam. Karena kita Islam itu Islam keturunan. Bapak ibu kita sudah Islam, dan alhamdulillah turun kepada kita sebagai pemeluk Islam tersebut. Jadi sebagai muslim. Tentunya orang yang Islamnya dengan mu'alaf atau sudah besar, balik, baru masuk Islam, dengan Islam keturunan itu beda. Bapak ibu sudah Islam, saya ya Islam. Maka kalau ditanya kapan syahadatnya, ya ini pas nikahan, atau pas sunat dan sebagainya. Soalnya ketika di sekolah itu bukan syahadat secara nurani, secara hati, tapi secara lisan. Ayo latihan syahadat kan seperti itu. Bukan mengucapkan syahadat dengan tulus dari dalam jiwa. Maka ini merupakan keberuntungan yang luar biasa bagi kita, yaitu kita sebagai umat muslim atau Islam keturunan. Maka akhirnya bapak ibu kita nggak kenal Islam, bola alam, kita mau kemana? Dan untuk itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Dan kembali bahwasanya mengetahui Islam tidak lain tidak bukan, ya sama, berporos terhadap kitabullah, yaitu berporos terhadap Al-Quran. Pokoknya kemana-mana itu Al-Quran. Dan yang selanjutnya adalah ma'rifatun nabi.
yaitu ma'rifatul Nabi, yaitu mengetahui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meyakini dengan segenap hati bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kaum. Maka bila mana Rasulullah ditaruh di Makkah yang kondisi kejiwaan, kondisi di tempat atau iklim panas dan juga gersang, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menumbuhkan agamanya Allah hingga sampai ke Indonesia. Maka tentunya jiwa-jiwa orang Indonesia yang tenang, yang damai, yang adem, tentunya bisa memegang Islam dengan baik. Orang-orang Arab aja ketika dikatakan orang paling buruk itu di mana? Di Arab. Siapa? Yaitu namanya Rasulullah SAW sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Itu adalah manusia terburuk. Itu di sana. Dan sekelilingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hidayah lantaran Rasulullah SAW. Maka kita orang Indonesia yang siapa sih? Apalagi orang Jawa. Siapa sih yang menganggap orang Jawa itu kasar? Hampir tidak ada. Bahkan saya berpengalaman ketika merantau di luar Jawa, Masya Allah betul orang-orang luar Jawa itu benar-benar menghormati betul terhadap orang Jawa. Dari semua sisi, dari akhlaknya, dari semua sisi pokoknya dihormati orang Jawa itu ketika keluar Jawa. Maka apalagi orang tersebut membawa Islam, karena Islam juga sudah disebutkan bahwasanya rahmatan lil alamin. Islam itu membawa rahmat ke seluruh alam. Jadi tinggal kita aja bagaimana mengajak mereka. Dan tentunya juga disebutkan dalam ayat-ayat yang lain mengenai kaulan layyina, yaitu perkataan yang lemah lembut. Jadi orang itu akan tersinggung apabila kita agak kasar. Jangan musuhan. Walaupun anak kita sendiri saya kira, saya tahu gitu jawabnya. Tapi kalau kita dengan kaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut, saya kira akan diterima dengan baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sumber yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua mengenal agama Islam, dan yang ketiga mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiga sumber ini saya kira benar-benar harus berada pada diri kita sebagai umat Muslim, sebagai umat yang beriman. Kita lanjutkan. Sebelum masuk ke tafsir, maka lebih mulianya bila mana kita mengetahui sekelumit dari keutamaan atau keagungan Al-Quran tersebut. Karena banyak di antara kita ketika baca 2 menit, 3 menit itu sudah mulai panas di mata. Baru berapa menit itu juga atau setengah jam kurang sudah mulai malas. Ketika di rumah baca Al-Quran, HP bunyi, segera ngejar HP-nya dan lain sebagainya. Itu masih banyak pada diri kita adalah demikian. Oleh karena itu, sebelum kita masuk kepada pembahasan tafsirnya, maka di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat suatu kaum yaitu dengan bihadzal kitab, maksudnya dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bila dimiliki oleh seseorang, maka derajatnya akan terangkat. Jangankan Quran, kertas saja, ketika ada tulisan Al-Qurannya, itu akan dimuliakan. Siapa yang berani kalau Al-Quran ditaruh di pinggir jalan atau di emperan, itu tidak ada. Tentunya akan ditaruh seperti ini, Masya Allah, ditaruh di laci, di etalase, kalau di rumah di almari yang paling atas, hingga sampai ke kampus, sudah sampai ngambil terus kuburan, seperti itu menjadi jimat sampai segitunya. Itu baru kertas. Bagaimana dengan Al-Quran itu kita jendalkan dalam hati kita.
maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan jauh mengangkat derajat kita. Jadi barang siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, memahami Quran atau Al-Quran itu menjadi sandaran jiwanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Wa yadhi akharin. Dan barang siapa yang tidak mau bersandar dengan Al-Quran, tidak mau membaca, tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalamnya, tidak mau mempelajarinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan. Gimana gak binasa? Wong Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, sebagai solusi dalam kehidupan manusia. Dan orang tersebut enggan untuk mengambilnya. Bagaimana dia bisa jalan di jalan yang lurus? Apabila kita dikasih sebuah peta dan peta itu kita lipat, kita sembunyikan, maka sudah dapat dipastikan kita akan tersesat. Dan peta itu bentuknya adalah Al-Quran dan petunjuk peta adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu satu. Yang pertama, keutamaannya barang siapa yang wajib membaca, mempelajari atau mengagungkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa mengangkat derajatnya. Adapun yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qara'al harfan min kitabillahi ta'ala falahu bi ajrun atau falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10. Itu satu huruf. Hadisnya dilanjutkan, laqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Jadi tidaklah dikatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan itu dilipatkan menjadi minimal 10. Tinggal hitung. Dalam sehari kita membaca Al-Fatihah berapa kali? Kurang lebih ada 17 kali, yaitu di pada waktu sholat. Dan itu bacaan Al-Quran semua. Ketika dinilai satu hurufnya 10, maka sudah tinggal mengalihkan. Inilah motivasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi jangan bosan-bosan, satu huruf dinilai 10. Bahkan di ayat yang lain disebutkan akan dilipatkan sampai 700. Jadi lebih luar biasa. Insya Allah dia akan untuk lipatannya akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua. Jadi yang pertama adalah Allah akan mengangkat derajat kita. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran kepada kita satu hurufnya 10 atau akan memberi kebaikan 10 bahkan lebih dari itu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari yang disebut muttafaqun alaih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzina yaqra'una al-Qur'ana wa huwa hafidhun lahu ma syafaratil kiramil bararah." Jadi barang siapa permisalan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia hafidhun lahu, dia bacanya lancar, bacanya sudah baik, maka ma'asyafaratil kiramil bararah, dia akan senantiasa dibersamai oleh para malaikat. Siapa sih yang tidak mau didekati atau tidak mau dijaga oleh malaikat? Sedangkan malaikat adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tentunya manusia aja yang sedikit maksiatnya atau sedikit dosanya bila berdoa itu mustajab. Bagaimana dengan malaikat yang berdoa? Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain, beliau mengatakan, "Man istama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala
yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah wa hafadallahu malaika wa dzakarallahu fima indah. Jadi barang siapa yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, yaitu di masjid, dalam rangka apa? Yatluna kitaballah, yaitu membaca, mentadaburi Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan mengajarkan di antara mereka yang hadir atau mereka yang berkumpul tersebut, illa nazalat 'alaihimus sakinah. Tidaklah dari Allah itu turun sesuatu, melainkan yang turun itu adalah ketenangan hati. Dan orang hidup tentunya semuanya menginginkan ketenangan hati. Siapa yang ingin sumpah hatinya? Maka tidak ada. Setiap manusia mesti menginginkan ketenangan hati di dunia. Sama keluarganya tenang, sakinah. Maka ketika pernikahan mesti doanya semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti itu. Harapannya demikian. Namun ternyata selain pernikahan itu ada yang luar biasa. Orang yang kumpul dalam satu majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan as-sakinah, yaitu ketenangan hati. Wa ghasyiyatuhur rahmah, dan senantiasa akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahmat itu? Rahmat itu adalah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita dicintai oleh istri kita, maka apa yang terdetik dalam hati bersama kita. Jadi ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu dijaga oleh malaikat. Hadisnya masih berlanjut. Wa matalul ladzina yaqra'una Qur'ana wa huwa yata'ahadu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran. Dan barang siapa, atau arti secara harfiahnya, permisalan orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam bacanya, yaitu bahasa Jawanya plekak-plekuk, bahasa Jawanya plekak-plekuk, bacanya masih plekak-plekuk tapi semangat, maka falahu ajran, dia dapat dua pahala. Itulah motivasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Wis plekak-pleku ora iso dikai pahala loro. Wis plekak-pleku ora iso sik kangelan alasane ilate aku. Dan itu dikasih pahala dua. Pahala dari mana? Pahala yang pertama adalah semangatnya dia belajar atau keinginannya dia belajar. Yang kedua, kesabarannya dalam belajar tersebut walaupun terbata-bata. Maka tidak ada alasan bagi bapak-bapak atau bagi yang sudah lanjut usia untuk belajar Al-Quran. Aku loh masuk surai, soilat wis kakul. Biasanya kan alasannya mengatakan, mas kamu terus orang tua buka itu angel ya kan? Tidak demikian. Angel itu bahkan mendapat dua pahala, yaitu pahala semangat dan pahala sabar menghadapi keangelan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan motivasi bagi kita yang telah dikabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, dan hari ini sampai kepada kita. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mulai, yang belum mulai membaca, yang sudah mulai diperkuat membacanya sampai di dalamnya ada keistiqomahan. Jadi ada yang diantara kita yang sudah mentarget dalam sehari satu juz. Waktu itu lagi ngetren ya one juz. Apalagi kalau waktu booming-boomingnya Android kan seperti itu, one juz. Ya sudah aja yang dulu booming itu membawa sampai hari ini kita mampu one juz dan sudah lancar. Yang belum lancar ya bolehlah satu hari satu muka, tapi jangan sampai tertinggal. Hingga sampai dicatat menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang disebut istiqomah. Adapun makna istiqomah sendiri ada dua versi.
Versi yang pertama istiqomah itu disebut Yazid al-Baqi wa Yazid. Istiqomah itu tetap amalannya, tapi Yazid kualitasnya. Amalannya tetap mungkin 1 ayat dalam sehari, tapi secara isinya diperkuat, yaitu dibaca benar-benar, dipahami makhonisnya, dipahami maknanya. Itu pendapat yang pertama mengenai istiqomah. Nah, istiqomah yang pendapat yang kedua, istiqomah itu adalah kebaikan yang menumbuhkan kebaikan selanjutnya, atau sambungan kebaikan yang lain. Maka yang sudah biasa sholat duha, terus suatu ketika ada kesibukan, duhanya lali atau duhanya tertinggi dengan ngewangi tonggoni, maka itu tetap disebut istiqomah. Karena membantu tetangga itu juga kebaikan. Walaupun kebaikan itu tidak duha, namun itu tetap disebut istiqomah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak lepas dari senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kemudahan, diberi keteguhan hati, diberi kemampuan untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Karena sekali lagi Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan tidak sembarangan orang bisa mendapatkannya. Maksudnya tidak sembarangan orang bisa memahami, bisa mengamalkan dan sebagainya. Namun orang-orang yang mampu membacanya, orang-orang yang mampu mempelajarinya, orang-orang yang mampu mengamalkannya, dan orang-orang yang mampu menjadikannya sebagai hujah kebaikan, maka mereka adalah orang-orang yang terpilih untuk mengemban Al-Quran tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya satu hadis lagi, karena untuk keutamaan ini hadisnya masih banyak sekali. Satu hadis untuk penutup mengenai keutamaan, maka Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafihan li ahli." Ini yang sangat luar biasa. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang kepadamu, akan datang kepada pembacanya sebagai syafaat. Karena kita itu tidak mampu, kita itu tidak bisa kalau mengandalkan sholat kita. Ketika Allahu Akbar itu kadang di rumah, ketika imam sudah selesai, ingat-ingat ya kalau dolim gitu, kita tinggal ikut amin, kadang juga seperti itu. Maka kalau kita hanya mengandalkan amalan kita, maka berat, sangat berat. Maka kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, yaitu Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an nanti akan datang kepada pembacanya sebagai syafaat. Dan syafaat ini tentunya yang semua manusia berharap akan kehadiran. Dan perlu dipahami bahwasanya syafaat Quran itu akan datang kepada pembacanya sebelum masuk neraka. Bila orang tersebut ternyata masuk neraka. Beda dengan syafaat-syafaat yang lain. Syafaat-syafaat yang lain ada yang syafaat itu diberikan ketika seorang tersebut sudah masuk ke dalam neraka. Itu baru dapat syafaat. Tapi pembaca Quran akan disyafaati oleh Al-Quran sebelum dia mendapatkan kesulitan di akhirat kelak. Sebagaimana yang luar biasa lagi di dalam surat Al-Mulk, nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, min Al-Qur'ani 30 ayat, syafaat di rajulin hatta ghufira. Jadi Al-Mulk itu kata Rasulullah, dalam Al-Quran itu ada 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang tersebut, pembacanya atau penghafalnya, sampai Allah mengampuni. Jadi kalau mualim kita yaitu Gus Baha, beliau mengatakan nanti surat Al-Mulk itu akan mendatangi pembacanya sampai jadi egoisannya sepenuhnya dengan para malaikat, dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yo malaikat ada yang mengatakan oh ini pelaku maksiat, oh ini pelaku dosa dan sebagainya. Tapi Al-Mulk mengatakan saya di dalam hatinya. Apakah tega? Apakah benar engkau akan membakar saya? Itu sebagai firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini luar biasa ini di surat Al-Mulk. Dan ini bila ada kemampuan, bila ada kemauan, ya mohon untuk diamalkan. Setidaknya satu surat ini nanti akan menjaga kita di akhirat kelak sampai kita bersama-sama masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syafaat itu banyak bentuknya, ada syafaat Quran, ada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada syafaat orang soleh yang memang diberi hak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memberi syafaat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi saya kira untuk pertemuan pertama ini adalah pertemuan motivasi untuk menyemangati kita untuk mempelajari Al-Quran. Dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas yang pertama itu suratul Fatihah. Jadi surat yang ini surat paling familiar di kalangan kita. Saya kira di antara kita juga tidak ada yang tidak hafal yaitu suratul Fatihah. Nanti semoga aja 3-4 pertemuan Al-Fatihah ini rampung. Karena biasanya kalau di sekolah-sekolah atau kita ngajar surat Al-Fatihah itu bisa 5-7 pertemuan. Itu baru surat Al-Fatihah. Dari keutamaannya, terus dari perselisihan mengenai basmalah dan alhamdulillahnya, dan juga mengenai pembagiannya. Jadi di antara Al-Fatihah itu nanti dibagi menjadi 3 bagian, ayat 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, 7 kan seperti itu. Di antaranya yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu membahas mengenai akidah, mengenai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita singgung di mukadimah tadi mengenai rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan juga ketika disatukan dengan pendapat yang lain juga sama, dengan ada wujud kita Bapak mukhalafat dan hawadisi yang mubinafsi sampai selesai yang disebut sifat wajib bagi Allah 20. Itu sama. Ya semuanya tidak didasarkan dengan Al-Quran, semuanya tidak didasarkan dengan hadis. Wujud kita Bapak juga para ulama yang memilah-milah supaya lebih mudah untuk dipahami. Adapun rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat juga dipilah oleh para ulama supaya lebih mudah untuk dipahami. Jadi saya kira di sini tidak ada perselisihan di antara kita dengan yang lainnya, karena sama-sama membahas dinullah, yaitu membahas agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita selamat di dunia maupun nanti di akhirat. Tentunya kita saling mendukung di mana kita berada. Tentunya kita harus mengajak kepada kebaikan, karena itulah kewajiban kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira pertemuan kita untuk malam hari ini sampai di sini dulu, yaitu membahas mengenai keutamaan Al-Quran. Dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tafsirnya. Tapi tafsir yang kita bahas adalah tafsir yang masih pendek-pendek, atau tafsir dari juz 28, 29 dan juz 30, yang mana surat-suratnya juga sudah familiar semua bagi kita semua. Bahkan di antara kita sudah ada yang hafal. Mungkin cukup itu dari saya. Bila mana ada kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada kesalahannya itu dari saya pribadi. Dan tentunya banyak salahnya karena manusia dalam makan banyak salah dan lupa, apalagi saya sebagai junior ya, sebagai pemula dihadapkan dengan yang junior ini, saya kira ya gregetnya banyak, akhirnya lupa kan demikian. Karena tadi dia mengenai lanjut berdoa, kita lanjutkan dengan berdoa.
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bi ghairi hisab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yarfa' wa du'a'in la yasma'. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri al-rijal. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dayna illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.